Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7416 sampai bab 7417. Masalah pergi ke kuil Qixia, Xiao Churan tidak memberitahu Ye Chen. Dia juga tidak memberitahu orang tuanya. Ia merasa bahwa perkara doa memohon berkah bagi keluarganya itu dapat dilakukan secara diam-diam, tanpa perlu publikasi besar-besaran. Keesokan paginya, M. Alan dan Xiao Changkun masih belum bangun, jadi dia pergi ke kuil Qixia. Cuaca di bulan Desember dingin, hari-harinya pendek dan malamnya panjang, dan ketika dia berangkat, langit baru saja mulai cerah. Saat ini di kuil Qixia, beberapa umat yang taat sudah menunggu di pintu masuk. Menjelang akhir tahun, orang-orang datang setiap hari ke kuil Qixia untuk bersaing memperebutkan dupa pertama. Meskipun mereka tidak menyadari bahwa hari ini, Master Jingking yang terkenal akan kembali ke kuil Qixia. Saat itu, Guru Jingking berada di ruang samping di belakang Balai Wuliang. Ruangan itu dingin, tetapi ia duduk bersila di sofa, membaca kitab suci dengan tenang sambil mengalirkan energi spiritual di dalam tubuhnya. Membuatnya merasa hangat seperti musim semi meskipun hanya mengenakan jubah biksu tipis. Hari ini, Aula Wuliang ditutup. Para biksu kuil Qixia telah memasang penghalang mulai dari halaman di depan aula, dengan tanda yang menunjukkan penutupan. Setelah itu, semua pendeta mundur keluar pelataran, sambil berdiri berjaga tanpa bersuara. Tang Sihai dan Saudari San berjalan menyusuri jalan setapak berbatu yang berembun menuju ke pelataran luar Aula Wuliang dan berkata kepada beberapa biksu, sebelum kedua penyembah wanita itu masuk nanti, ingatlah untuk mencopot tanda-tanda ini, dan memasangnya kembali setelah mereka masuk ke dalam. Dimengerti, dermawan. Para biksu mengangguk hormat, menangkupkan kedua tangan dan membungkuk sedikit. Mereka adalah murid terdekat Guru Jingking. Meskipun tidak mengetahui identitas Suster San, mereka tahu bahwa guru mereka selalu memperlakukannya dengan penuh hormat, jadi mereka juga menunjukkan rasa hormat kepadanya. Saudari San dan Tang Sihai memasuki Aula Wuliang bersama-sama, dan Guru Jingking, yang merasakan kedatangan mereka, keluar lebih awal untuk menyambut mereka. Jingking. Melihatnya, Suster San menyambutnya dengan senyuman. Jingking membalas senyumannya, menggenggam tangannya, senang bertemu denganmu, Saudari San, dan Tuan Tang. Tang Sihai cepat-cepat menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk sedikit, sambil berkata, salam, Tuan Jingking. Jingking tersenyum dan berkata, Tuan Tang tidak perlu memanggilku Tuan. Di hadapanmu, aku hanyalah seorang junior. Meskipun Jingking memiliki ketertarikan kuat pada agama Buddha dan wawasan yang luas, dia sangat berterima kasih kepada An Chengqi dan merasa bahwa An Chengqi baru mengikutinya belakangan, sehingga membuatnya menjadi junior sebelum Tang Sihai. Kakak San juga berkata kepada Tang Sihai, aku selalu menganggap Jingking sebagai anakku sendiri, jadi kamu tidak perlu bersikap terlalu formal, Sihai. Tang Sihai mengangguk sedikit, Saudari San kemudian berkata kepada Jingking, Jingking, Nona Xiao sudah dalam perjalanan ke kuil Qixia. Aku sudah meminta Sihai untuk menunggu di aula belakang. Jika waktunya sudah tepat, kamu harus mengarahkan pembicaraan dan memberitahu Nona Xiao bahwa seseorang ingin bertemu dengannya. Tetapi berhati-hatilah agar tidak membuatnya terkejut. Jingking mengangguk, kedua tangannya masih tergenggam, dan tersenyum, tenang saja, Saudari San, aku akan berhati-hati. Suster San, agak gugup, mendesah, oh, sudah lama sekali aku tidak merasa sekhawatir ini. Kalian berdua harus berhati-hati dengan sikap dan perkataan kalian. Ada dua kemungkinan. Pertama, Nona Xiao menerima saran kita dan diam-diam meninggalkan Tuan Muda. Atau kedua, begitu dia meninggalkan tempat ini, dia langsung menelepon Tuan Muda untuk memastikan. Jika yang pertama, misi kita akan berhasil sepenuhnya. Jika yang kedua, itu akan gagal total, dan Tuan Muda pasti akan melakukan segala daya upaya untuk melacak kita dan mengungkapnya sampai tuntas. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, dan kita bertiga, pertama-tama, tidak dapat menahan kemampuan supernatural Tuan Muda.
Apa yang kita pikirkan dan ketahui dalam benak kita kemungkinan besar akan diketahui olehnya. Kedua, kita tidak boleh mengungkapkan informasi apapun tentang nyonya. Jadi, jika kita gagal kali ini, kita hanya bisa meninggalkan Tiongkok dan menuju tempat persembunyian yang telah disiapkan nyonya di luar negeri. Sampai nyonya bertemu dengan tuan muda, kita tidak boleh menginjakkan kaki di Tiongkok lagi. Mengerti? Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Keduanya mengangguk dengan tegas tanpa ragu. Tang Sihai sudah berpengalaman dalam hal seperti itu. Terakhir kali, dia kabur dari keluarga Ye dan langsung naik perahu ke Tahiti, tinggal di pulau terpencil agar tidak ditemukan oleh Ye Chen. Jika Ye Chen menggunakan sedikit saja energi spiritual, dia bisa membuat Tang mengungkap semua rahasianya. Meskipun ini adalah pertama kalinya Jingking mendengar kemungkinan seperti itu, dia berkata dengan ekspresi tegas, "Tenanglah, saudari San. Meskipun saya telah mengambil sumpah Buddha, perintah nyonya lebih utama. Jika kita gagal, saya akan menghilang dari dunia ini dan tidak akan pernah menggunakan nama Jingking lagi." Saudari San mengangguk lega, ekspresinya serius saat berkata, "Kita bertiga berutang banyak pada tuan dan nyonya. Selama bertahun-tahun, mengikuti nyonya, kami sangat memahami bahaya dan kesulitan yang dihadapinya melawan masyarakat Poking. Untungnya, tuan muda sekarang memiliki tubuh naga sejati, dan melenyapkan masyarakat Poking bukan lagi hal yang mustahil. Meskipun tuan muda telah lama terbebas dari perangkap menjadi naga di perairan dangkal, dia tetap tidak dapat melepaskan diri dari perairan dangkal ini. Apakah kita dapat mematahkan belenggu terakhirnya tergantung pada kita." Dia menatap Tang Sihai dan menambahkan, "Itu semua tergantung padamu, Sihai." Ekspresi Tang Sihai mengeras, air mata mengalir di matanya saat dia tersedak. "Tenang saja, saudari San. Bahkan jika aku harus mati di depan Nona Xiao hari ini untuk membuktikan tekadku, aku akan memastikan dia setuju." Suster San memarahi, "Omong kosong macam apa itu? Nyonya telah memerintahkan kita untuk membujuk dengan akal sehat dan emosi, bukan dengan memaksa atau memanipulasi moral. Dengan begitu, ketika nyonya menghadapi tuan muda di masa depan, dia dapat melakukannya dengan hati nurani yang bersih." Tang Sihai mengangguk dengan tegas, "Ya, saudari San, aku memang ceroboh dan sedikit gegabah." Suster San menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tak berdaya dan memberi instruksi kepadanya, "Beban hari ini sebagian besar berada di pundakmu. Kamu hanya perlu meyakinkan Nona Xiao dengan fakta dan ketulusan. Aku yakin, mengingat karakternya, dia akan bertindak demi kebaikan yang lebih besar." Baru lewat pukul 7, Xiao Churan telah memarkir mobilnya di tempat parkir di luar kuil Qixia. San Mengmeng telah tiba lebih awal. Mengenali mobil Xiao Churan, dia berlari menghampirinya sambil melambaikan tangan dan berteriak, "Nona Xiao." Xiao Churan memarkir mobilnya, keluar, dan bertanya, "Kapan kamu sampai di sini?" "Aku baru saja akan mengirimimu pesan." "Baru saja?" jawab San Mengmeng sambil menyeringai, "Nona Xiao, sebaiknya kita bergegas, banyak orang sudah masuk." Xiao Churan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ini bukan festival, tapi begitu banyak orang datang ke kuil Qixia sepagi ini?" San Mengmeng tersenyum, "Tentu saja, dupa kuil Qixia selalu populer. Selama festival, banyak orang mengantre semalaman hanya untuk bisa masuk lebih awal untuk membakar dupa." Xiao Churan mengangguk dan bertanya, "Apa rencana kita?" "Tuan Jingking sangat terkenal, apakah kita perlu mengantre untuk menemuinya?" San Mengmeng berkata dengan misterius, "Tuan Jingking memiliki sifat yang unik, semuanya tergantung pada takdir. Kuil Qixia sangat besar, tidak ada yang tahu di mana Tuan Jingking berada, tetapi jika takdir mengizinkan, seseorang akan membimbing kita." "Hah?" Xiao Churan bertanya dengan heran, "Sangat misterius? Bagaimana jika kita tidak bisa menemuinya? Bukankah perjalanan ini akan sia-sia?" San Mengmeng tertawa, "Itulah sebabnya kita perlu melihat apakah kita memiliki takdir Buddha itu. Jika takdir itu ada, Buddha akan memberkati kita." Setelah itu, dia dengan antusias merangkul Xiao Churan sambil tersenyum, "Ayolah, Nona Xiao, kamu cantik dan baik hati. Takdirmu sebagai penganut agama Buddha pasti kuat. Aku mengandalkanmu hari ini." Xiao Churan tertawa tak berdaya, "Aku berharap bisa mengandalkanmu." "Baiklah,
Ayo pergi, mungkin kita berdua punya takdir Buddha. Bersambung.